بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Naam. Syaitan pandai ya ikhwan. Semakin hari kita semakin mendekati akhir dari kitab, semakin hari itu pula hati bergejolak. Digoda supaya seorang talibul ilmu itu tidak bisa menamatkan kitabnya dengan berbagai macam godaan luar dalam. Sehingga kalau mengikuti itu, nakhsha ayyasira majnunan. Marartu ala diyari diyara layla, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbul jidari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana al jidara. Syakautu ila ustadhi su'a hifdhi, فأرشدني إلى ترك الزواج وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى للعروس. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقوله أنت أيضا يقول تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك. Allah mengatakan wahai Adam, maka Adam menjawab labbaika wa sa'daik, aku memenuhi panggilanmu, wa sa'daik, dan dari musa'adah, aku bersedia memberikan bantuan, namanya sa'daik. Fayunadi bisautin, maka Allah subhanahu wa ta'ala itu berteriak dengan suara. Ya. Pernyataan bisautin dengan suara ini min babi ta'kid, untuk mempertegas bahwa nida itu, memanggil itu ya dengan suara. Ya. Seperti firman Allah, wa ma ta'irun bi janahaihi. Wala ta'irin bijanahaihi. Dan tidaklah seekor burung dengan dua sayapnya. Nah, ya burung punya dua sayap. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil dengan suara. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahmu. Ya,
Padahal yang memanggil itu adalah Allah. Allah menyatakan innallah, sesungguhnya Allah. Itu membab at-tafakhum wa takabbur. Ya kan? Biasanya kalau seorang raja misalnya mengatakan pada prajuritnya, sesungguhnya raja memerintahmu. Raja padahal maksudnya dia begitu. Ya. Kalau ada seorang panglima mengatakan kepada prajuritnya, ya kan? Kalau mengatakan sesungguhnya saya memerintahmu kurang. Tapi untuk menunjukkan bahwa dia lebih tinggi, sesungguhnya panglima memerintahmu, kan begitu. Nah, demikian pula di dalam lafaz ini. Allah menyatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Padahal yang mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Innallaha ya'muruka, sesungguhnya Allah memerintahmu an tukhrija, untuk kamu mengeluarkan min dzurriyyatika, dari keturunanmu, ba'tsan ilan nari, utusan untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ya, yaitu orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ya, itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam alaihissalam. Maksudnya pisahkan antara ahlun nar dengan ahlul jannah gitu. Maka yang akan dilemparkan ke dalam neraka, nah itu masukkan ke dalam neraka. Mayyiz ahlan nar min ghairihim, bedakan antara penduduk neraka dengan selain mereka. Muttafaqun alaih. Ya, ini pada tahqiq As-Saqaf itu ada kesempurnaan hadis. Ya, sebutkan hadisnya secara sempurna. Qala ya Rabb, lalu Adam mengatakan, wahai Rabb, wa ma ba'tsun nar, apa itu utusan neraka? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un, dari setiap 1000 orang maka 999 itu dalam neraka. Dari keturunan Adam alaihissalam. Ya, 1000 makhluk, 999 masuk neraka, 1 yang selamat. Banyak mana ini ya kawan? Hah? Banyak penduduk mana? An-nar. Fahina idzin tada'ul hamilu hamlaha. Di saat itulah maka seorang hamil itu mengeluarkan kandungannya. Wa yashibul wulaid, anak kecil jadi beruban. Nah, kondisi hari kiamat. Naam, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa taran nasa sukara wa tadha kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Sehingga dengan hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para sahabat jadi pada ketakutan. Fasyaqqa dzalika 'alan nas, maka itu menjadi masyaqqah terhadap mereka para sahabat, hatta taghayyarat wujuhuhum, sehingga berubahlah wajah-wajah mereka. Yani takut, khawatir.
Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyu hadzalika rajul? Wahai Rasulullah, siapa kita? Di mana kita? Ya, dari satu laki-laki itu, satu orang dibandingkan dengan 1000. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, min Ya'juj wa Ma'juj tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un wa minkum wahid. Dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu 999, dari kalian 1. Ya, di sini menunjukkan bahwa bangsa Ya'juj dan Ma'juj itu lipat-lipat kali banyak, sangat banyak mereka jumlahnya. Nah, dan di sana ada riwayat-riwayat yang lain lagi, kata beliau. Riwayat ini muttafaqun alaih. Wa qauluhu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, ma minkum min ahadin, tidaklah satu pun dari kalian, illa sayukallimuhu rabbuh, melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara dengannya. Walaysa bainahu wa bainahu tarjumanun, dan tidak ada antara Allah dengan dia penerjemah. Tarjuman itu yang mengungkapkan dengan satu bahasa dari bahasa yang lain. Terjemahan, ya kan, translate. Itu tidak ada. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang berbicara dengan dia. Jadi walaupun dia orang buton, walaupun dia orang Bugis, walaupun dia orang Inggris, ya, orang Arab, dengan berbagai macam bahasa mereka, tidak ada tarjuman. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berbicara dengannya. Wa min ayatihi ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Qala syarihu rahimahullah, qauluhu yaqulu ta'ala ya Adam, ila akhiril hadith. Fi hadainil hadithain, di dalam 2 hadis ini, isbatul qawli wan nida wat taklim, menetapkan al-qaul, bahwa Allah itu berkata, Allah itu memanggil, Allah itu berbicara, lillahi azza wa jal, bagi Allah. Wa qad sabaqa an bayyana madhhab ahli sunnati wal jamaah fi dhalik, dan telah terdahulu telah kami jelaskan mazhab ahlus sunnah wal jamaah dalam hal ini. Wa annahum yu'minuna bi anna hadhihi sifatu af'alin lahu subhanahu, dan mereka mengimani bahwa ini adalah sifat-sifat fi'liyah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tabi'atun li masyiatihi wa hikmatih, yang mengikuti kehendak dan hikmah yang dimiliki oleh Allah. Fahuwa qala wa yaqulu wa nada wa yunadi wa kallama wa yukallimu, maka Allah itu telah berbicara dan akan berbicara kapan Allah kehendaki. Allah berteriak, ya, dan akan berteriak kapan Allah kehendaki. Allah telah mengajak berbicara dan akan mengajak berbicara pada siapa yang Allah kehendaki. Wa anna qawlahu wa nida'ahu wa taklimahu, dan perkataan serta panggilan serta pembicaraan Allah, innama yakunu bihurufin wa aswatin, itu disertai dengan huruf, demikian pula suara-suara, yasma'uha man yunadihi wa yukallimu, yang didengarkan oleh orang yang dipanggil oleh Allah dan orang yang diajak berdialog oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Musa alaihissalam yang mendengarkan langsung suara tersebut, suara Allah subhanahu wa ta'ala.
Sebab terjadi dialog antara Allah dengan Musa. Wa fi hadza raddun 'alal asy'ariyati fi qaulihim, maka ini bantahan kepada al-asy'ariyah, ya, di saat mereka mengatakan inna kalamahu qadim, bahwa kalamnya Allah itu qadim. Tidak ada yang hadis, karena hadis itu kata mereka makhluk. Wa hadza qaulun batil. Wa innahu bila harfin wala saut, dan tanpa huruf, tanpa suara. Ini jelas ya kawan, kita sudah jelaskan dulu ya. Naam. Wa qad dalla al-hadits tsani, dan hadis yang kedua menunjukkan ala annahu subhanahu sayukallimu jami'a ibadihi bila wasitah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan berdialog dengan seluruh hambanya tanpa ada perantara. Wa hadza taklimun am, dan ini pembicaraan dialog antara Allah dengan makhluk secara umum. Li'annahu taklimu muhasabah, karena ini ajakan dialog dalam rangka untuk menghisab manusia. Bahwa yashmulul mu'mina wal kafir wal birra wal fajir, maka ini mencakup mukminnya, kafirnya, yang taatnya dan yang fajirnya, semuanya diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yunafihi qaulu ta'ala, dan tidak bertentangan dengan firman Allah, wala yukallimuhumullah. Di dalam ayat-ayat Allah kadang mengatakan wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Apa maknanya wala yukallimuhumullah? Li'annal manfiyya huna huwa taklim bima yasurrul mukallama. Jadi yang dimaksud di sini, yang ditiadakan adalah ajakan dialog Allah, yang mana ajakan dialog itu yang menggembirakan yang diajak berdialog. Nah, ya, karena yang ditiadakan adalah at-taklim, ajakan dialog bima yasurrul mukallam, yang menggembirakan orang yang diajak berbicara. Wa huwa taklimun khas, dan ini adalah ajakan bicara yang khusus. Wala yukallimullah itu, yani kalau Allah mengajak dia berbicara berarti menunjukkan Allah ridha kepadanya. Ya, Allah perhatikan dia, Allah sucikan dia. Wa yuqabiluhu taklimuhu subhanahu li ahlil jannati taklima mahabbatin wa ridwanin wa ihsan. Dan sebaliknya, ketika Allah berdialog dengan penduduk surga, maka dialog tersebut adalah dialog yang penuh dengan kecintaan dan keridhaan Allah dan perbuatan baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wallahu a'lamu bis-shawab.